Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Joko Widodo kembali mencuat ke publik. Isu ini telah menjadi sorotan sejak beberapa tahun terakhir, terutama akhir-akhir ini. Banyak sekali tokoh-tokoh di negeri ini yang mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Berbagai reaksi beragam dari masyarakat di media sosial. Ada yang ikut mempertanyakan keaslian ijazah beliau, ada juga yang percaya dan tetap setia mendukung dan percaya bahwa ijazah tersebut adalah asli. Hingga kini, kasus ini memasuki babak baru dengan keterlibatan berbagai pihak, bermaksud aparat penegak hukum dan institusi pendidikan terkait yaitu UGM. Di video kali ini kita akan bahas dari manakah awal mula isu ijazah palsu ini mencuat. Penasaran mau tahu gimana ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. Kontroversi mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo pertama kali mencuat pada tahun 2014 dan kembali mengemuka pada tahun 2022 ketika Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur berkoar tentang keaslian ijazah Jokowi. Bambang Trimulyono pada tahun 2016 menerbitkan buku karangannya yang berjudul Jokowi Undercover. Dalam video di laman Facebooknya pada tanggal 24 Desember tahun 2016, Bambang Trimulyono mengatakan dirinya menulis buku itu bertujuan untuk membela negara. Saya tidak rela lembaga kepresidenan dilecehkan oleh seseorang yang bernama Jokowi, kata Bambang. Dalam video itu, Bambang juga menduga Jokowi memalsukan riwayat hidupnya di dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum saat akan mencalonkan sebagai presiden pada tahun 2014. Riwayat pendidikan, bahkan riwayat keluarga semua dipalsukan oleh Jokowi, kata Bambang. Siapa sebenarnya Bambang Trimulyono? Kenapa begitu berani menulis sebuah buku yang kebenarannya sendiri masih dipertanyakan? Dalam temuan di media sosial, ternyata Bambang Trimulyono lahir di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 4 Mei 1971. Bambang kemudian menempuh pendidikan di SDN Sukorejo, SMPN 2 Blora, dan SMAN 1 Blora. Setelah SMA, Bambang kuliah di jurusan Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Akan tetapi, Bambang memutuskan keluar saat kuliahnya sudah memasuki tahap akhir. Entah apa yang menjadi alasannya kala itu. Setelah itu, kegiatan Bambang tidak banyak diketahui. Nama Bambang kembali muncul ke permukaan setelah dirinya menulis buku berjudul Jokowi Undercover. Faktanya, Bambang sendiri mengambil bahan untuk membuat buku ini dari sumber yang tidak jelas, yaitu media sosial atau dari obrolan di dunia maya dan mencarinya di Google. Menurutnya, Bambang menganalisa serta menghubung-hubungkan sendiri temuannya itu dan merangkainya dalam sebuah buku, kemudian disimpulkan sendiri sehingga menjadi narasi seolah-olah itu sebuah kebenaran yang dituangkan dalam buku. Soal foto, Bambang mengatakan menggunakan analisa fotometrik. Ditanya dari mana keahlian yang didapatkannya tersebut, Bambang menjawab mencari di Google. Di sana ada petunjuknya. Kemudian saya membandingkan foto yang satu dengan yang lain lalu disimpulkan sendiri. Jelasnya, pernyataan Bambang tersebut kepada wartawan BBC Indonesia. Setelah terbit di pasaran, buku karangan Bambang Trimulyono justru laku keras terjual. Banyak antusias masyarakat yang sekedar ingin melihat dari sisi buku tersebut dan ditakutkan. Buku tersebut berisi ujaran kebencian kepada Presiden Republik Indonesia, ras dan juga agama. Akibatnya, sejumlah pihak mengaku dirugikan dengan buku Bambang ini. Michael Bimo salah satunya. Pria ini merasakan dirugikan karena namanya dicatut dalam buku tersebut. Melalui pengacaranya, yaitu Lina Novita, mengatakan buku itu disebut bahwa kliennya satu ibu dengan Presiden Joko Widodo. Disebutkan pula, Ibu Jokowi merupakan mantan aktivis Kerwani. Dalam buku tersebut, Bimo juga dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia. Dia membantah keras tulisan itu. Menurutnya, apa yang ditulis Bambang dalam bukunya sangatlah mengada-ngada dan berupa karangannya sendiri. Bimo sendiri telah membeli buku tersebut dan menurut pengacaranya Lina, jika penulisan tidak dilaporkan, maka dampaknya akan sangat besar. Masyarakat bisa mendapatkan persepsi yang salah setelah membaca isi dari buku tersebut. Bimo meyakini Bambang mengincar keuntungan finansial dari penjualan buku itu dengan menjual cerita bohong dan meraup pundi-pundi uang dari hasil penjualan bukunya. Bahkan tetangga Bambang sendiri tidak ada yang tahu bahwa Bambang adalah seorang penulis buku. Mereka hanya tahu Bambang adalah peternak ayam dan juga kambing di kampungnya. Akibatnya, Bambang diperiksa polisi dan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 30 Desember 2016 atas laporan Michael Bimo. Penyidik menyebutkan
Buku tersebut tidak mempunyai sumber yang jelas terkait referensinya. Karena karyanya itu, Bambang diajukan ke pengadilan dan divonis penjara selama 3 tahun pada tanggal 29 Mei 2017 oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah. Bambang dinyatakan terbukti bersalah menyebarkan ujaran kebencian serta permusuhan antar individu dan kelompok tertentu kepada masyarakat luas. Karena di dalam buku karangannya ada isu suku, agama, ras, dan antar golongan SARA secara berlanjut. Dengan ditahannya Bambang Trimulyono, isu tentang ijazah palsu Jokowi pun mereda seiring dengan isu-isu keluarga Jokowi yang lain sampai pada akhirnya di tahun 2023 isu tentang keaslian ijazah Jokowi mencuat pada tahun 2023 ketika Bambang Trimulyono yang pada saat itu sudah bebas dari kurungan tahanannya dan Gus Nur pemilik kanal YouTube membahas dugaan ketidakabsahan ijazah Jokowi dalam sebuah podcast. Dalam episode tersebut, Bambang Tri bahkan melakukan sumpah mubalahnya untuk menguatkan klaimnya dugaan ijazah palsu. Konten ini kemudian viral kembali dan memicu investigasi lebih lanjut dari pihak berwenang. Meskipun Jokowi telah menjabat sebagai presiden selama 2 periode dari tahun 2014 hingga 2024, pernyataan tentang riwayat pendidikan kembali mengemuka, terutama dari kelompok yang meragukan transparansi pemimpin nasional tersebut. Merasa dirugikan akan berita yang terus menyudutkan dirinya, akhirnya Joko Widodo yang pada saat itu masih berstatus menjadi Presiden Republik Indonesia melalui kuasa hukumnya mengambil langkah tegas dan melaporkan Bambang Tri serta Gus Nur ke pihak kepolisian. Kuasa hukum Jokowi yaitu Andra Reinhardt menegaskan bahwa keabsahan ijazah bukan hanya bergantung pada dokumen fisik, tapi juga konfirmasi resmi dari institut pendidikan. UGM sendiri telah memberikan pernyataan tertulis yang mengkonfirmasi status alumnus Jokowi meskipun tidak secara langsung menunjukkan ijazah asli kepada publik. Dan akhirnya, pada tanggal 18 April 2023, Pengadilan Negeri Solo menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Keduanya dinyatakan bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1/1946 tentang penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran dipadukan dengan pasal 55 ayat 1 KUHP mengenai perbuatan bersama. Majelis Hakim yang diketuai Muhammad Yuli Hadi menilai podcast mereka telah memicu keresahan masyarakat dan merusak reputasi institusi kepresidenan. Namun, berita yang beredar luas di masyarakat tidak bisa diredam meskipun Bambang dan Gus Nur sudah ditahan. Nyatanya masih banyak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Kala itu, sebagian masyarakat menilai dan beberapa orang yang mempunyai nama terus menggunakan suaranya menuntut kebenaran atas ijazah Jokowi. Meskipun UGM sendiri telah memberikan pernyataan bahwa Jokowi telah menyelesaikan pendidikannya di kampus bergengsi tersebut, namun nyatanya masih banyak beberapa orang yang menanyakan keaslian ijazah tersebut. Puncaknya kecurigaan ini sampai pada tahun 2025, mana Jokowi yang sudah pensiun dari kepresidenan tetap harus meladeni kasus hukum yang membawa namanya. Isu ijazah palsu pun tidak bisa berhenti digaungkan meskipun Jokowi telah pensiun dari presiden. Kecurigaan terhadap ijazah Jokowi ini muncul karena candaan masa lalu Jokowi dengan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Candaan keduanya yang dilontarkan pada tahun 2013 tersebut menyinggung soal IPK. Mahfud MD mengatakan jika ia lulus dengan IPK 3,8, lalu Jokowi menimpali dengan bercanda bahwa IPK-nya di bawah 2. Ucapan Jokowi ini memicu kecurigaan dari beberapa pihak, termaksud Roy Suryo. Setelah pernyataan tersebut, Roy Suryo mengaku hanya berlandaskan cuitan candaan di tahun 2013 itu. Mereka lalu menyebutkan ijazah tersebut palsu. Setelah pernyataan tersebut, Roy Suryo mengaku ke beberapa pihak seperti penghemat media sosial, Tiva Fauzia atau Dr. Tiva, lalu melakukan penelusuran tentang kelulusan Jokowi dari UGM. Roy Suryo mengatakan setelah gugatan tersebut, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta merilis fotokopi ijazah Jokowi. Hanya saja hal tersebut justru semakin membuat publik bertanya-tanya tentang keabsahan ijazah dan kelulusan Jokowi dari UGM. Inilah yang malah memacu kecurigaan masyarakat makin luas karena selama ini tidak pernah ditampilkan ijazah Jokowi. Namun di tahun 2025 saat kasusnya kembali meledak di masyarakat, muncul fotokopi ijazah Jokowi yang beredar. Salah satu detail yang menarik perhatian publik adalah fotokopi di ijazah UGM yang memperlihatkan Jokowi mengenakan kacamata. Sementara saat ini ia tidak pernah menggunakan alat bantu penglihatan tersebut. Jokowi menjelaskan bahwa ia pernah mengalami rabun jauh atau miopi pada saat masa mudanya, tetapi kacamata tersebut pecah dan tidak diganti karena keterbatasan ekonomi. Penjelasan ini dianggap sebagai skeptis oleh sebagian netizen yang mempertanyakan konsistensi cerita Jokowi tersebut dengan kemampuan finansial keluarganya. Bahkan ijazah yang beredar dan foto yang beredar bagi Roy Suryo CS bukanlah Jokowi melainkan orang lain, yaitu Hari Mulyono, saudara Jokowi sendiri. Puncaknya,
adalah ketika ahli forensik digital sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, datang ke UGM dan meneliti skripsi Jokowi. Dari penelitiannya itu, menemukan berbagai kejanggalan tentang skripsi Jokowi. Bahkan Rismon berani mengklaim bahwa skripsi Jokowi palsu. Rismon datang ke UGM lalu melakukan penelitian terhadap skripsinya, karena yang bisa dilihat skripsinya bukan ijazahnya. Rismon juga mengatakan skripsi Jokowi palsu. Hingga Dr. Tifa mengatakan struktur wajah Jokowi muda berbeda dengan sekarang. Dari segi anatomi, analis dari Dr. Tifa mengatakan bahwa itu bukanlah Jokowi. Jokowi yang sekarang berbeda dengan Jokowi yang ada di foto ijazah yang telah beredar luas. Semakin hari, pendapat dan asumsi liar terus bermunculan menyudutkan Jokowi seolah-olah ijazah tersebut benar-benar palsu. Dan masyarakat sebagian berkomentar di media sosial mereka percaya dengan narasi ijazah palsu tersebut. Namun, banyak juga dari masyarakat yang percaya bahwa Jokowi benar-benar lulusan dari Universitas UGM. Bahkan, Roy Suryo CS lagi dan lagi menuntut agar Jokowi muncul ke publik sambil membawa ijazah aslinya jika Jokowi benar-benar berkuliah dan lulus dari UGM. Berita tentang ijazah palsu inilah yang membuat kesabaran Jokowi diuji. Jokowi pun akhirnya melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025 lalu. Adapun 5 orang yang dilaporkan Jokowi adalah mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauzia, serta sosok berinisial ES dan K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik menggunakan media elektronik, sehingga laporan yang dibuat salah satunya menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Dan pada akhirnya, tanggal 22 bulan Mei tahun 2025, polisi yang melakukan pengujian forensik memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dinyatakan asli. Serangkaian pengujian forensik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri. Penyelidikan mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan atas nama Joko Widodo. Ijazah ini telah diuji secara laboratoris dan hasilnya identik dengan ijazah milik 3 rekannya satu angkatan, baik dari sisi bahan kertas, pengaman, teknik cetak, tinta, cap stempel, hingga tanda tangan. Ijazah sarjana milik Jokowi diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681KT tertanggal 5 November 1985. Bahkan, polisi juga menunjukkan foto-foto Jokowi muda hingga sekarang. Foto Jokowi selama kuliah semua ditampilkan. Namun, tetap saja ada sebagian orang yang tak percaya dan tetap menganggap ijazah Jokowi tersebut palsu. Kita nantikan saja di pengadilan siapakah yang benar dan hukum apa yang pantas jika kelima orang tersebut salah dan melakukan tuduhan palsu. Sekian dulu pembahasan dan cerita aku kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini agar aku lebih semangat untuk menyajikan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.